selamat datang di video pembelajaran by Sinta. Di video kali ini, masih seputar nilai persediaan akhir periode, kita akan membahas bersama mengenai FIFO, LIFO, dan average. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan video pembelajaran kali ini ya. Dalam mencari berapa nilai persediaan akhir periode, tentunya kita dapat melakukannya itu dengan menghitung menggunakan metode FIFO, LIFO, dan average. Dalam perhitungan persediaan akan dilakukan dengan menggunakan dua sistem, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik, di mana untuk sistem perpetual dan sistem periodik sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Kali ini fokus kita adalah mengenai metode FIFO, LIFO, dan average, di mana penentuan dua sistem tersebut ditentukan berdasarkan kebijakan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi, perusahaan itu dalam menghitung nilai persediaan akhir itu tergantung pada setiap perusahaan mau menggunakan metode FIFO, LIFO, maupun metode average. Metode FIFO. FIFO merupakan singkatan dari first in, first out, yang mana metode FIFO adalah suatu metode dengan persediaan barang yang pertama kali masuk. Jadi barang yang pertama kali masuk, maka barang tersebut juga yang akan pertama kali dikeluarkan atau digunakan oleh perusahaan atau penjual. Perumpamaan lain berarti barang yang masuk pertama, barang yang masuk pertama ke gudang akan dijual pertama kali. Dan sebaliknya, barang yang terakhir masuk ke gudang maka akan dijual terakhir kali. Metode FIFO ini cenderung menghasilkan persediaan yang nilainya itu tinggi dan berdampak pada nilai aktiva perusahaan yang dibeli. Nah, dalam metode FIFO ini berlandaskan bahwa jumlah barang yang masuk itu harus juga sesuai dengan jumlah barang yang keluar alias penjualannya. Jadi pembelian barang harus sama dengan penjualan barang. Metode FIFO ini lebih bagus jika digunakan pada perusahaan-perusahaan yang memang menjual produk-produk seperti makanan kaleng, minuman, ataupun obat-obatan yang cenderung memiliki tingkat kadaluarsa expirednya itu dalam jangka waktu yang tidak cukup lama atau jangka pendek ya. Terkait mengenai laba yang dihasilkan pada metode FIFO ini menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan dengan metode-metode lainnya, yaitu metode LIFO dan metode average. Jadi metode FIFO ini menghasilkan laba yang paling besar, sebab nilainya itu tertera secara jelas pada laporan posisi perusahaan. Nah, tapi yang perlu diingat, perusahaan yang mengandalkan FIFO tentunya perlu membayar pajak yang lebih tinggi. Kenapa sih perlu membayar pajak yang lebih tinggi? Karena laba yang dihasilkan dengan menggunakan metode FIFO itu juga cukup besar jika dibandingkan dengan metode lainnya, sehingga pajak yang harus dibayar dengan menggunakan metode FIFO itu juga cukup tinggi. Oke, sekarang kita beralih ke metode LIFO. LIFO merupakan singkatan dari last in, first out, metode di mana barang yang terakhir masuk akan dikeluarkan pertama kali, dan sebaliknya, barang yang pertama masuk akan dikeluarkan di kemudian harinya. Jadi, barang yang terakhir masuk ke gudang itu akan dikeluarkan pertama kali. Kalau di FIFO tadi kan, barang yang masuk pertama kali maka akan dikeluarkan pertama. Tapi kalau di LIFO, barang yang terakhir itu akan dikeluarkan pertama kali. Tuh. Jadi, pencatatan persediaan yang dilakukan pertama kali adalah mencatat barang yang terakhir masuk. Metode LIFO ini cenderung menghasilkan persediaan yang rendah dan berdampak pada nilai aktivitas perusahaan yang cukup rendah. Dalam metode LIFO,
harga beli terakhir diarahkan ke periode kenaikan harga atau inflasi, sehingga laba yang diperoleh lebih kecil daripada metode FIFO. Karena tadi di awal sudah saya jelaskan ya bahwa metode FIFO itu menghasilkan laba perusahaan yang paling besar jika dibandingkan dengan metode LIFO dan metode average. Sehingga pada metode LIFO ini, laba yang diperoleh itu lebih kecil dibandingkan dengan FIFO. Karena labanya kecil, otomatis pajaknya itu pun juga ikut turun. Nah, jadi ketika perusahaan itu menggunakan metode LIFO, maka perusahaan dapat menghemat pajak saat berlangsungnya inflasi. Karena tadi laba yang dihasilkan itu cukup kecil atau cukup rendah. LIFO memiliki beberapa keuntungan seperti jika harga beli naik, maka harga jual pun nantinya juga akan seimbang. Dalam metode LIFO ini biasanya diterapkan pada toko-toko pakaian, karena kita tahu bahwa pakaian itu memiliki tren mode-mode terbaru, yang mana barang yang terakhir kali masuk maka akan dikeluarkan pertama kali. Kenapa? Karena jika barang-barang seperti pakaian tidak dikeluarkan pertama kali, maka pakaian tersebut akan kehilangan tren mode. Karena kita tahu bahwa tren mode pakaian itu setiap sesinya, setiap bulan, setiap minggunya itu bisa menghasilkan tren-tren mode pakaian yang terbaru. Oleh karena itu, toko-toko pakaian itu akan cocok jika menggunakan metode LIFO. Karena tadi expirednya bisa dibilang jangka panjang sekali ya kalau untuk barang-barang seperti pakaian. Oke, masuk kepada metode yang terakhir yaitu metode average. Di mana metode average adalah metode asumsi persediaan akhir yang berarti membagi rata biaya barang yang akan dijual dengan kuantitas barang yang tersedia. Jadi, rata-rata barang yang dijual itu dengan barang yang ada di gudang. Dengan menggunakan metode average ini, maka nilai persediaan akhir itu akan menghasilkan nilai antara nilai persediaan pada metode FIFO dan pada metode LIFO. Metode ini akan berdampak pada nilai HPP dan laba kotor. Nah, dalam metode average ini merupakan titik tengah antara perpaduan metode FIFO dan metode LIFO, karena dia berada di antara FIFO dan LIFO. Sistem LIFO dan FIFO memperhatikan sekali yang namanya barang masuk dengan barang yang akan dijualnya. Beda halnya dengan metode average, dalam metode average ini tidak ada perhitungan yang pasti terhadap penentuan barang masuk dan juga barang keluar. Intinya adalah perusahaan akan tetap menjual produk dengan ketersediaan barang di gudang, tanpa memperdulikan mana saja barang yang masuk di awal maupun masuk di akhir. Ya intinya ada barang di gudang maka barang itu dikeluarkan untuk dijual atau dipergunakan. Itu adalah konsep daripada metode average. Oke, berikut ini adalah kesimpulan daripada metode FIFO, metode LIFO, dan metode average yang sebelumnya sudah saya jelaskan di awal video tadi ya. Mungkin ini bisa dibaca pelan-pelan atau mungkin kalian bisa mengulang video pembelajaran mengenai metode FIFO, LIFO, dan average supaya lebih jelas karena memang ini nanti akan berlanjut kepada bagaimana caranya kita melakukan penghitungan baik dengan menggunakan sistem periodik maupun perpetual yang tentunya kita menggunakan 3 metode ini, yaitu metode FIFO, LIFO, dan average. Oke, demikian video pembelajaran by Sinta pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan seperti biasanya jangan lupa untuk tetap subscribe, like, komen-komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih.